Pernahkah Anda berpikir, mengapa sebagian orang yang paling bahagia yang Anda kenal, justru pernah melalui penderitaan paling berat dalam hidupnya? Apakah mungkin, penderitaan bukan sekadar hukuman dari kehidupan, tapi justru sebuah pintu masuk menuju kebahagiaan sejati? Kenyataannya, hidup memang tidak pernah lepas dari rasa sakit. Kita semua mengalaminya, entah kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan besar, atau rasa takut yang selalu menghantui. Tapi anehnya, di balik cerita-cerita inspiratif yang membuat kita kagum, selalu ada satu benang merah, yaitu penderitaan. Pernahkah Anda menyadari, film, novel, bahkan kisah nyata yang paling menyentuh hati kita, bukan tentang orang yang hidup nyaman tanpa masalah, tapi tentang mereka yang berjuang melewati badai. Itulah sebabnya kisah penderitaan seringkali lebih melekat dalam ingatan kita, daripada kisah penuh kesenangan. Secara biologis, otak manusia memang diprogram untuk menghindari rasa sakit. Amigdala memberi sinyal bahaya, dopamin memberi hadiah saat kita merasa senang. Mekanisme ini dulu menyelamatkan nenek moyang kita dari predator dan kelaparan. Namun hari ini, bahaya tidak selalu datang dari harimau atau jurang. Seringkali bahaya itu hanya berupa percakapan sulit yang kita hindari, pekerjaan menantang yang kita tunda, atau ketakutan membuka diri karena takut ditolak. Masalahnya, saat kita terlalu sibuk lari dari rasa sakit, kita tanpa sadar juga lari dari kesempatan untuk tumbuh. Friedrich Nietzsche pernah berkata, hidup adalah penderitaan, tapi bertahan berarti menemukan makna di balik penderitaan itu. Nietzsche memperkenalkan konsep amor fati, cinta pada takdir, bukan sekadar menerima, tapi mencintai setiap peristiwa dalam hidup, termasuk peristiwa yang pahit. Ia percaya, penderitaan adalah landasan untuk membentuk jati diri dan mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Sebaliknya, ada paham hedonisme yang mengatakan hidup sebaiknya hanya diisi kesenangan dan menghindari sakit. Tapi, apakah benar kebahagiaan datang dari menumpuk kesenangan? Atau justru kita semakin hampa karena kehilangan kedalaman makna? Psikolog modern seperti Jordan Peterson juga menegaskan hal serupa. Hidup pasti penuh penderitaan. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan penderitaan itu? Peterson menekankan pentingnya tanggung jawab, karena justru dengan memikul beban, kita menemukan tujuan. Di sisi lain, para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan, fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan, terima takdir, dan gunakan penderitaan sebagai latihan kebajikan. Bahkan mereka melatih diri dengan membayangkan kehilangan, bukan untuk menyiksa diri, tapi agar lebih siap menghadapi kenyataan dan lebih menghargai apa yang ada sekarang. Sekarang, mari kita tarik ke kehidupan kita sendiri. Pernahkah Anda merasa hancur karena kehilangan atau gagal besar, lalu suatu hari menyadari, justru dari situlah Anda tumbuh lebih kuat? Lihat Viktor Frankl, seorang tahanan kamp konsentrasi. Di tengah penderitaan yang tak bisa kita bayangkan, ia menemukan makna dengan membantu orang lain menemukan makna. Dari situ lahirlah buku Man's Search for Meaning, yang sampai hari ini menginspirasi jutaan orang. Kita tidak bisa menghindari penderitaan. Itu adalah bagian dari hidup, sama nyatanya dengan bernapas. Tapi kita selalu bisa memilih, apakah kita akan membiarkan penderitaan menghancurkan kita, atau menjadikannya batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Jadi, saat Anda menghadapi kesulitan berikutnya, tanyakan ini pada diri Anda. Bagaimana penderitaan ini bisa membuat saya tumbuh? Karena mungkin saja, justru di balik rasa sakit itu, tersimpan kebahagiaan yang selama ini Anda cari.